Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada hari ini kita mau bahas garis besar materi Olimpiade Ekonomi yang sering banget muncul dalam Olimpiade Sains Ekonomi, baik di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun nasional. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Oke, sebelum itu ada beberapa tips dalam menghadapi Olimpiade Ekonomi. Yang pertama, kita perlu nih memahami silabus dari Olimpiade Ekonomi itu sendiri dan mencari soal-soal yang berhubungan dengan indikator pada silabus tersebut. Nah, soal-soal yang dicari itu boleh di tingkat kabupaten atau kota, provinsi maupun nasional. Artinya semakin tinggi tingkat yang kamu cari soalnya berarti kesulitannya juga lebih tinggi ya. Jadi itu bagus untuk latihan soal. Terus yang kedua, buat target setiap harinya. Jadi misalkan dalam materi ekonomi itu ada 28 indikator, jadi buat target-target ya dari indikator yang mau kamu bahas pada hari, misalnya di hari Senin dan Selasa mau bahas indikator 1 dan 2 aja. Gak apa-apa, pahami dulu materinya. Terus selanjutnya terapkan banyak membahas soal. Nah, kembali lagi soal-soal Olimpiade itu benar-benar analisis. Jadi kita dituntut untuk banyak membahas soal sebelumnya. Terus kamu juga harus menambah kosakata bahasa Inggris yang berkaitan dengan bidang lomba, apalagi untuk ekonomi itu ada beberapa soal yang memang berbahasa Inggris maupun kosakata bahasa Inggris yang dapat membantu kamu ketika menjawab soal. Terus yang terakhir, buat map dari materi khusus. Nah, ini bertujuan jika ada materi yang dianggap sulit atau materi yang sering lupa gitu, buat poin-poin pentingnya dengan cara kamu sendiri, apakah menggunakan pena warna atau menggunakan aplikasi. Nah, dengan itu memudahkan kamu dalam memahami materinya supaya tidak lupa. Nah, itu adalah beberapa tips dalam mengikuti Olimpiade Ekonomi. Pada intinya, kamu harus banyak membahas soal dari tahun ke tahun, serta di tingkat kabupaten atau kota kah, maupun tingkat provinsi dan nasional. Nah, kamu bisa menganalisis cakupan soal 5 tahun terakhir untuk mempermudah memahami gambaran soal yang kemungkinan keluar. Nah, biasanya materi-materi dasar ekonomi itu seperti ilmu ekonomi dan permasalahan di dalamnya. Disajikan soal, nah kita mampu menentukan permasalahan-permasalahan baik dalam bentuk perhitungan, analisis kasus, dan lain-lain. Terus ada juga peranan dari pelaku ekonomi. Apa saja peran dari masing-masing pelaku ekonomi? Nah, ini soalnya juga analisis keseimbangan pasar, harga keseimbangan pasar, lembaga jasa keuangan, bank sentral dan sistem pembayaran, badan usaha dan konsep dari koperasi, manajemen. Itu beberapa garis besar materi yang sering keluar. Terus ada juga konsep dan perhitungan dari pendapatan nasional, dinamika dan pertumbuhan, serta pembangunan perekonomian, dinamika ketenaga kerjaan dan perhitungannya, indeks harga, inflasi, kebijakan, ada moneter dan fiskal, analisa APBN dan APBD, pajak, perdagangan dan kerjasama ekonomi global, akuntansi sistem informasi, persamaan dasar akuntansi, siklus akuntansi perusahaan jasa, siklus akuntansi perusahaan dagang. Jika kita lihat dalam soalnya, misalkan ilmu ekonomi dan permasalahan di dalamnya, kita dapat melihat pada soal-soal sebelumnya, misalkan di OSK tahun 2020, Olimpiade Sains Kabupaten Ekonomi 2020. Nah, di sini disajikan beberapa permasalahan. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa yang ditanya itu adalah analisis kita ya terhadap kasusnya. Seperti kasus pada Fitria ini. Nah, terus di sini juga ya masih membahas ilmu ekonomi dasar. Nah, kita harus mencek silabus, cek lagi soalnya supaya mempermudah kita dalam menguasai masing-masing soal. Nah, seperti ini. Ya, soal-soal sebelumnya misalkan di OSP ekonomi. Nah, ini tentang akuntansi ya. Teman-teman dapat menjadikan ini sebagai latihan soal. Dan soal-soal ini udah tersedia juga ya di internet, jadi teman-teman tinggal download aja dan menjadikan bahan belajar sendiri. Teman-teman, mungkin itulah sedikit informasi ya tentang garis besar silabus Olimpiade Ekonomi. Semoga dengan adanya video ini menambah pengetahuan teman-teman semua. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan di-share, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.